Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kakak sekarang bahas 3 materi ya, buat persiapan UTS. Karena kan pada mau UTS kan besok ya. Jadi kita bahas teks diskusi, tanggapan, sama inspirasi. Karena pasti beda-beda setiap sekolah. Udah sampai kemana-kemananya pasti beda-beda. Ya, jadi siapin dulu buku tulisnya karena nanti eh, ca- bukti kalian udah nonton video sampai akhir, catatan kalian ya. Kalau nggak ada catatannya berarti nggak ngerjain. Nggak dengerin video sampai habis, sama aja kayak nggak les kan berarti. Oke, sekarang kita bahasnya selang-seling. Misalnya pengertian diskusi, pengertian tanggapan, pengertian inspirasi. Terus pas struktur ininya gitu. Jadi barengan semua ya. Oke, sekarang yang pertama itu sesuai babnya tanggapan kritis atau tanggapan pujian ya. Ada yang belajar teks tanggapan kritis, ada yang belajar teks tanggapan pujian. Karena kan kalau pujian gampang ya. Jadi lebih ke kritis. Tapi kakak bahas teks tanggapan aja ya. Nggak pakai kritisnya karena sama aja. Itu salah satu jenis teks tanggapan. Oke, pertama pengertian teks tanggapan. Tulis. Teks tanggapan itu teks yang berupa pujian atau kritik terhadap suatu karya atau peristiwa yang diapresiasi. Nah, tulis. Tanggapan adalah bentuk pujian atau kritik terhadap suatu karya atau peristiwa yang diapresiasi gitu ya. Nggak pakai yang diapresiasi juga nggak apa sih, tapi lebih lengkap aja gitu. Intinya tanggapan itu bentuk kritik atau pujian terhadap suatu peristiwa, itu intinya tuh ya. Nah, lanjut kita ke diskusi. Pengertian diskusi secara umum aja dulu ya, jangan secara para ahli. Kalau para ahli kan banyak pusing. Kalau secara umum teks diskusi itu tulisan yang menerangkan suatu masalah atau isu ya, sama aja karena kan pasti diskusi itu lagi ngebahas isu. Menerangkan suatu masalah atau isu yang dilengkapi dengan argumen baik, argumen pro dan argumen kontra, dan diakhiri dengan penilaian atau kesimpulan gitu. Kesimpulan penulis ya. Itu panjang tuh. Teks diskusi itu berarti suatu teks atau suatu tulisan yang menerangkan masalah atau isu ya, yang dan dilengkapi dengan adanya argumen pro dan kontra, kemudian ditutup oleh kesimpulan atau penilaian gitu. Itu nanti juga masuk ke struktur ya. Jadi diskusi itu pasti ada pro dan kontra ya. Yang namanya diskusi itu kan ada 2 orang. Nah, kalau misalnya teks diskusi itu teks ya, jadi nggak ada 2 orang, itu teks. Tapi hasil dari obrolan 2 orang ini dijadiin satu gitu. Nah, nanti kan pasti kalau diskusi itu kan ada jalan tengah. Itu ciri khas diskusi ya. Nanti kalian belajar di kelas 10 kalau nggak salah, kalian belajar namanya teks debat. Nah, kalau debat itu beda. Kalau debat itu harus pilih salah satu ya, antara A sama B. Nah, tapi kalau diskusi itu digabung jadi satu solusi baru. Itu namanya diskusi ya. Nah, lanjut lagi. Tadi kan tanggapan udah, diskusi udah, sekarang inspirasi. Teks pengertian teks cerita inspirasi. Tulis. Teks cerita inspirasi adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan apa ya? Maksudnya ke ilham, ide, gagasan, untuk mendapatkan gagasan atau ide yang dapat menambah motivasi seseorang. Tuh. Panjang tuh. Bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ide atau gagasan yang dapat menambah motivasi seseorang. Jadi teks inspirasi ini pasti bahasnya ke motivasi ya. Kalau udah ada motivasi pasti dia ada semangat juang buat melakukan sesuatu gitu.
Jadi teks itu pengertian semuanya ya, dari tanggapan, diskusi, dan inspirasi. Nah, kita lanjut ke struktur. Struktur teks tanggapan. Yang pertama itu ada konteks. Ya, tulis KONTEKS, konteks. Nah, konteks itu isinya isu yang ingin diangkat atau yang ingin dibahas. Tulis. Konteks itu adalah isu yang ingin dibahas. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Nah, deskripsi itu penjelasan secara rinci terhadap isu tersebut. Tadi kan kalau konteks itu kita kayak baru ngomongin luarnya doang nih, luarnya aja. Nah, kalau deskripsi itu kita langsung ngebahas dalamnya gitu. Apa namanya? Pokoknya lebih jelasnya gitu ya. Terus kemudian ke penilaian. Yang terakhir, jadi yang ketiga itu penilaian. Ya, penilaian ya menilai buruk baiknya, kritikannya ada, pujiannya ada saran juga. Nah, itu namanya penilaian. Jadi habis konteks, isunya, deskripsi, penjelasannya baru dinilai. Itu kalau teks tanggapan. Nah, kalau kita lihat struktur teks diskusi. Ya dulu lagi. Yang pertama itu kalau teks diskusi ada 4 ya. Yang pertama itu isu ya, atau ya sama kayak tadi permasalahannya. Yang kedua itu argumen atau argumen pro ya. Yang ketiga itu argumen kontra. Terserah nih mau kebalik, mau yang pro dulu atau yang kontra dulu juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian yang keempat kesimpulan. Jadi isu, pro, kontra, kesimpulan. Nah, bedanya di awalnya, di tengahnya. Kalau misalnya diskusi itu ada pro dan kontra. Nah, kalau tanggapan itu deskripsi isu. Gitu ya. Kita lanjut ke teks inspirasi. Mana tuh? Nah, dia. Strukturnya ada 5. Tadi kan 3, 4, sekarang 5. Pertama ada orientasi, ya tulis orientasi itu bagian perkenalan, biasa lah kan pasti kalian tahu. Yang kedua itu ada insiden atau kejadian, ya kejadian. Kemudian yang keempat itu ada interpretasi atau bagian perenungan, jadi ngerenung itu kayak sadar diri lah ya. Nah kemudian yang keempat itu ada resolusi, penyelesaian masalah. Yang kelima ada koda. Jadi struktur teks inspirasi itu diawali dengan perkenalan. Contoh kalau kita mau menginspirasi seseorang tentang semangat hidup, perkenalan misalnya lagi ada siapa, lagi jalan, terus insiden. Nah insiden dia melihat seorang anak pemulung yang nggak punya tangan tapi masih bisa atau masih semangat buat nyari duit gitu. Sedangkan si tokoh ini dia udah lengkap tapi malah rebahan aja gitu ya. Nah itu namanya insiden. Terus ke interpretasi, perenungan. Nah setelah melihat itu si tokoh sadar, oh iya gua kurang bersyukur banget nih gitu. Nah itu namanya interpretasi. Kemudian setelah itu resolusi, baru oh iya gue harus kerja giat nih, masa gue mau kalah sama yang kurang sempurna gitu. Resolusi, koda akhirnya dia bekerja terus nggak ngeluh lagi, penutup lah ya koda ya. Nah itu teks inspirasi. Jadi bedanya sama cerpen sama novel, di tengah-tengahnya tuh ada interpretasi sama insiden, sisanya sama semua, orientasi, resolusi, koda kan itu semua sama kayak di cerpen ya. Nah lanjut lagi ke teks tanggapan, karena kan tadi strukturnya udah semua ya. Sekarang kaidah kebahasan teks tanggapan. Ini yang sering ditanyain di soal ya. Yang pertama itu teks kaidah kebahasaan kalimat aktif. Tulis kalimat aktif. Ya, kalau mencari pengertiannya kayaknya kakak udah sering jelasin kalimat aktif. Tapi ya kita kasih ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya itu kalimat aktif memakai imbuhan me dan ber, ya, me dan ber.
Kalau pengertiannya nih ya, secara singkat, subjek melakukan perbuatan. Nah, kalau pasif berarti predikat melakukan subjek. Subjek tidak melakukan sebuah kegiatan atau perbuatan atau predikat. Kalau aktif kan subjek melakukan sebuah perbuatan atau predikat atau pekerjaan. Contoh, subjeknya Andi. Andi mengejar truk gitu ya, mobil. Andi mengejar mobil gitu. Nah, kalau diganti ke pasif, mobil dikejar Andi. Si Andi kan subjek, tapi si Andi nggak ngapa-ngapain karena seolah-olah itu mobil dikejar Andi. Nah, yang kerja itu si mobil gitu. Itu pasif, tapi kalau aktifnya Andi mengejar mobil. Kemudian nomor kedua itu bersifat terdapat kata tugas ya. Terdapat kata tugas. Kata tugas itu banyak. Ada pertama preposisi, ada konjungsi, ada pronomina, ada partikel. Nah, preposisi itu kata depan ya. Ini yang kakak jelasin sambil tulis nih biar kalian ada catatannya. Kalau kakak kayak nungguin satu kali nulis kayak kelamaan. Jadi kalau misalnya takut ketinggalan di pause aja ya. Preposisi itu kata depan, yaitu ada di, ke, dari, oleh. Nah, nulis preposisi harus dipisah dari kata selanjutnya. Oleh siapa? Oleh spasi Andi. Dari rumah sakit spasi, di rumah berarti spasi, ke mana berarti spasi, ke spasi mana gitu ya. Terus ada konjungsi, banyak konjungsi tuh, ada karena, sehingga, bahwa, yang, dan, lalu gitu. Kemudian ada pronomina, kata ganti, kayak dia, saya, ibu, aku. Nah, itu kata ganti. Terus partikel, ada pun, lah, kah, ia pun, ialah, apakah. Nah, itu ya partikel. Itu kata tugas tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian nomor ketiga menggunakan kalimat deskripsi atau kalimat yang dapat dicerna panca indera, atau lebih ringkasnya kalimat yang berisi kata citraan. Tulis. Kalau mau yang jelas, yang panjang tadi itu yang pertama. Tapi kalau yang singkatnya kalimat yang berisi kata citraan. Kemudian udah sampai 3 doang ya. Sebenarnya ada terdapat kalimat pujian dan kritis, tapi kan itu udah pasti ya, karena kan itu soalnya. Nah, tanggapan sekarang diskusi. Kita nggak, kalau tadi kan tanggapan kan kaidah kebahasaan ya. Nah, kalau misalnya ini diskusi, kita cara menyusun teks diskusi ya. Cara menyusun teks diskusi. Yang pertama itu mencari topik dari sebuah isu atau masalah. Jadi kalian cari topiknya dulu, kalian mau ngebahas apa, masalahnya apa. Kemudian yang kedua mencari tujuan ya. Maksudnya tujuan kalian bikin teks itu apa? Berarti kalian udah harus punya data-data ya, karena ini ya itu yang ketiga. Jadi kalian harus punya tujuan ya, maksud dari bikin teks itu apa gitu. Yang ketiga mencari data atau informasi yang terkait isu yang diangkat. Jadi ya kalau kalian mau ngebahas isu ini, kalian harus tahu maksudnya apa, terus kalian juga harus cari informasinya. Karena yang namanya diskusi itu harus berdasarkan fakta, nggak boleh mengarang-arang ya. Jadi harus cari datanya. Kemudian buat kerangka, kemudian kembangkan kerangka tersebut, terus menyunting teks diskusi. Menyunting itu bener-benerin yang typo ya, yang salah kata, yang salah nulis gitu. Itu cara menyusun teks diskusi. Terus kalau teks inspirasi kita ke unsur. Tadi kan berarti kalau pengertian udah semua tiga-tiganya, struktur udah semua tiga-tiganya. Nah yang ketiga ini beda-beda. Tadi tanggapan itu kan
kaidah diskusi itu cara membuat. Kalau teks inspirasi itu unsur-unsurnya. Pertama, teks inspirasi itu unsurnya terdapat kisah nyata ya, kisah nyata. Karena inspirasi itu pasti sesuai dengan kenyataan. Kalau kalian bikin bohongan, ya, hoax saja gitu ya. Lanjut, yang kedua itu tema ya, gagasan umum atau inti yang kalian mau angkat. Yang ketiga itu judul, udah pasti jadi judul. Judulnya itu harus yang menarik atau harus yang kayak apa ya, kayak memotivasi atau menaikkan semangat pembaca, mulai dari judulnya doang gitu ya. Misalnya judulnya itu membuat cewek kelepek-kelepek dalam satu kedipan, misalnya itu kan udah motivasi banget buat orang-orang yang jomblo gitu ya, yang gak pengen dapetin cewek. Itu udah inspirasi banget tuh biar dia bisa baca. Nah itu judul tuh. Jadi kalau judul itu harus yang menarik ya, yang gampang menarik orang buat baca. Kemudian alur yang keempat ya, ada alur, maju, mundur, campuran. Yang kelima itu naratif. Oke, yang kelima itu naratif. Jadi naratif itu kan narasi ya. Nah, ada if-nya itu. Kalau if itu berarti artinya bersifat. Jadi bersifat naratif. Ya, bersifat narasi. Nah, narasi itu artinya penjelasan menceritakan. Jadi kalau bersifat naratif itu bersifat menceritakan, gitu ya. Keenam ada tokoh. Oke, yang keenam baru tokoh. Lanjut lagi kita ke tanggapan. Ya, tanggapan itu apa ya selanjutnya? Habis kaidah kebahasaan. Apa ya? Oh ini fungsi adanya tanggapan. Nah, pasti agak sedikit bingung. Pertama itu fungsi tanggapan yang mengapresiasi suatu karya ya. Tahu mengapresiasi gak? Mengapresiasi itu namanya menghargai dengan suatu tindakan gitu ya. Menghargai dengan suatu tindakan itu namanya apresiasi. Yang pertama mengapresiasi suatu karya. Yang kedua memberi kritik membangun. Yang keempat sebagai bahan referensi untuk misalnya kita mengkritik buku, berarti sebagai bahan referensi untuk pembaca selanjutnya gitu ya, atau sebagai bahan referensi lah, terus sebagai bahan referensi. Yang keempat yaitu yang terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Nah, fungsi itu dapat dipertanggungjawabkan ya. Fungsi teks tanggapan. Kemudian habis tadi kan tanggapan itu fungsi. Ini tadi diskusi cara membuat. Macam-macam diskusi ya sekarang. Oke. Lanjut, yang pertama itu ada simposium ya, SIMPOSIUM. Simposium adalah pidato pendek ya. Jadi pidato yang kayak sambutan gitu doang tuh, pidato dikit namanya simposium. Yang kedua seminar, yaitu pertemuan yang sistematis karena dia pasti ada peraturannya karena dalam suatu acara. Yang ketiga itu konferensi atau rapat besar. Jadi rapat yang dipimpin oleh beberapa kelompok. Nah, kalau yang keempat itu diskusi kelompok. Jadi ya kalau diskusi kelompok kalian sering ya di sekolah, sering di sekolah. Kalau konferensi itu dari beberapa kelompok digabung menjadi satu, nah namanya konferensi. Tadi keempat diskusi kelompok, kelima brainstorm ya. Brain otak ya, BRAINSTORMING, brainstorming ya. Brainstorming.
Nah, brainstorming ini adalah suatu diskusi yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu. Nah, tulis. Suatu diskusi yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu. Yang kelima itu ada muktamar ya. Muktamar itu rapat diskusi pimpinan tertinggi dalam suatu lembaga. Tulis tuh dalam, yang penting tuh dalam suatu lembaga. Rapat pimpinan dalam suatu lembaga itu namanya muktamar. Yang ketujuh kongres, kongres ya, KONGRES, nggak pakai K lagi yang keduanya. Jadi kongres itu sebuah pertemuan besar atau diskusi besar ya, yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kelompok. Nah, tadi kan kalau konferensi itu kan diskusi kelompok yang dihadiri, yang digabung beberapa kelompok digabung jadi satu. Nah, kalau kongres itu beberapa kelompok digabung jadi satu, tapi perwakilannya aja, nggak semuanya ya. Yang 8 itu yang terakhir lokakarya, yaitu teks deskripsi yang yang dilakukan oleh para ahli. Teks deskripsi yang dilakukan oleh para ahli itu namanya lokakarya. Oke. Lanjut lagi ke inspirasi. Apa inspirasinya? Udah, inspirasi itu doang. Oh, langkah-langkah membuat teks inspirasi sama kayak membuat sebuah diskusi. Yang pertama, tentuin tema ya atau isunya. Yang kedua itu harus mencarikan informasi. Nah, mencari informasi itu yang kedua. Jadi kalau kalian bikin teks inspirasi ya kalian harus mencari informasi dulu. Kemudian setelah menemukan informasi yang dibutuhkan, diolah, jadilah kerangka. Setelah diolah jadilah kerangka. Artinya kalian harus buat kerangkanya dulu dari orientasi sampai koda gitu. Kemudian setelah dibuat kerangka ya dikembangin. Nah, setelah dikembangin disunting atau dicek lagi ada salah-salah tipe enggak dan sebagainya. Ditulis ya. Oke, 20 menit ya. Cukup lah buat kalian nulis 1 jam. Itu udah kakak paling cepetin banget. Kakak ngerekamnya malam. Terus hujan, jadi agak berisik sama agak sedikit-sedikit nguap ya, maklum udah sedikit ngantuk. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.